Teman-teman Poppers, teman muda, kita sekarang kedatangan dua orang narasumber yang luar biasa. Mereka ini adalah pendiri dari sebuah produk yang namanya Setetes Stevia. Jadi ibu sekaligus pekerja kantoran bikin aku harus tetap sehat setiap waktu dan gak boleh sakit. Bukan sekarang aja, tapi sampai nanti tua. Konsumsi yang alami jadi pilihan hidupku. Satu langkah sederhana yang mudah aku lakuin adalah mulai ganti gula dengan Setetes Stevia. Karena aku percaya Setetes Stevia terbuat dari daun stevia asli yang pasti alami. Setetes Stevia mengandung 0 kalori dan bisa bantu kontrol kadar gula darah. Cuma setetes, manisnya terasa. Jaga diri dan keluarga dari sekarang dengan Setetes Stevia. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Setetes aja cukup untuk manisnya hidup. Nah, sekarang mendingan mereka aja yang langsung memperkenalkan diri, siapa mereka, diri mereka, dan background mereka apa. Oke, silakan dari Mas Fadli dulu. Oke, nama gue Fadli. Kebetulan gue juga seorang polisi ya. Pangkat gue kompol, gue alumni Akpol tahun 2009 dan basically memang gue lebih banyak keilmuan gue di bidang hukum sebenarnya. Cuman memang karena sebagai polisi kita juga harus bergaul dengan masyarakat dan juga membina masyarakat. Akhirnya pada suatu kesempatan saya berkenalan lah dengan tanaman stevia. Sehingga dari situlah saya mulai tertarik untuk mempelajari lebih dalam. Tentunya mempelajari hal ini kan nggak hanya harus otodidak, tapi kita juga harus belajar sama pakar-pakarnya ya segala macam. Jadi secara garis besar sih seperti itu. Siapa gua gitu. Oke. Mas Felix? Oh ya, kalau gue pribadi sih sebenarnya background gue di science, gue seorang scientist. Gue juga part-time sekarang jadi dosen di Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Selain itu gue juga ngerjain produk kesehatan propolis dan juga agrowisata kebun. Oke. Jadi gue kerjasama dengan Mas Fadli, gimana kita bisa membuat masyarakat Indonesia lebih sehat gitu. Lebih sehat. Kasih alternatif yang menurut kita itu, I think the best alternative untuk bisa mencicipi rasa manis tapi tanpa ada efek samping lu kena diabetes. Gitu ya. Oke, kita mulai ke Mas Fadli dulu. Mas, yang mendorong Mas Fadli untuk memulai bisnis stevia ini, apa sih latar belakangnya? Apalagi kan Mas Fadli tadi bilang adalah seorang polisi juga. Apakah ada motivasi lain menjadi polisi petani atau petani yang menjadi polisi gitu gimana? Gini. Kalau gue motivasinya sih sebenarnya lebih kepada ada suatu quotes ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya gitu kan. Tentunya quotes ini kan artinya sangat luas gitu. Ya menjadi manfaat itu kan banyak hal. Nah, tadi seperti yang saya bilang, pada suatu waktu saya bertemu nih dengan tanaman ini dan saya melihat manfaatnya sangat banyak sekali. Disitulah saya mulai tertarik untuk mendalami, kemudian juga saya juga mulai riset kecil-kecilan melihat situasi di Indonesia saat ini seperti apa. Ya cukup mengkhawatirkan, angka diabetes yang terus meningkat, and then juga ternyata gula di negara kita ini kan sebagai salah satu komoditi yang konsumsinya cukup besar. Namun ternyata produksi negara kita itu juga tidak sebesar itu untuk mensuplai kebutuhan negara kita, sehingga sebagian besar masih kita impor. Nah, dari faktor-faktor tersebut saya rasa sebagai polisi saya juga punya tanggung jawab untuk bagaimana saya bisa solving problem-problem itu gitu. Contohnya problem dari masalah kesehatan, angka diabetes ya mungkin dengan kita nge-replace dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih sehat, manusia Indonesia menjadi lebih baik gitu kan. Kemudian dari segi ekonomi ya kita melihat bahwa ketika kita bisa berdikari mensuplai komoditi manis di negara kita secara mandiri, tentunya itu juga akan menjadi sebuah poin plus yang dimana itu adalah tanggung jawab masyarakat Indonesia ya. Tidak terkait dengan apapun profesimu ataupun juga terkait dengan apapun suku dan agamamu segala macam ya, you have to do it gitu. Itu sih kurang lebih ya. Ini kan masalah
produk ini kan dari kalau nggak salah dari daun stevia kan. Ya. Berarti kan ini ada hubungannya dengan bertani. Ini bertani ini memang hobi atau gimana? Atau ada penggabungan antara bisnis dan bertani atau gimana? Kalau dibilang hobi sih sebenarnya bukan hobi ya. Kalau hobi saya sih membaca sama olahraga sebenarnya gitu kan. Tapi ada darah petani di dalam diri saya, di mana orang tua saya, bapak saya juga petani padi ya. Kemudian ya kita juga memang berasal dari daerah pinggiran, daerah transmigran yang dimana memang kan di sana memang cenderung pertanian dan perkebunan gitu segala macam. And then saya juga melihat bahwa bangsa ini adalah dikenal sebagai negara yang agraris gitu kan, yang dimana tanahnya terhampar begitu luas, sangat subur, kemudian juga sinar matahari yang melimpah. Nah, dari situlah saya pun juga berpikiran dan terkesan bahwa negara kita ini harusnya sih maju dan kuat ya di bidang pertanian. Tapi kan faktanya berbeda gitu, di mana petani-petani kita juga banyak yang masih belum makmur, kemudian juga ternyata hasil-hasil pertanian juga masih belum sebaik itu bisa dimanfaatkan dan dikelola. Jadi ya ada juga harapan saya ketika saya membranding diri saya sebagai polisi petani. Ya saya ingin bahwa masyarakat menilai bahwa petani itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia gitu. Polisi dan petani ya. Mungkin orang berpikiran polisi adalah pekerjaan yang ya salah satu PNS yang mungkin salah satu yang dicari gitu ya. Nah, ketika saya memposisikan itu setara dengan petani, ya saya berpikiran bahwa petani itu juga sebuah hal yang penting gitu loh. Ya bayangin aja kalau misalnya lu nggak ada petani, nggak ada petani di negara kita, ataupun nggak ada yang mau bercocok tanam gitu kan, mau makan apa gitu kan? Kalau misalnya semua orang berpikiran, gue mau jadi startup gitu kan, tech gitu segala macam ya. Saya rasa sih nggak wise lah. Ya makanya kita harus memuliakan petani-petani kita, bahwa petani itu adalah pekerjaan yang sangat keren, sehingga banyak anak muda yang juga akan nantinya mudah-mudahan tergerak untuk ikut dalam bentuk komoditi apapun ya, nggak harus stevia. Maksudnya kan ada komoditi-komoditi lain yang juga mungkin memiliki nilai ekonomis yang tinggi, ya ayo dong gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Gitu ya. Nah, ini mau nanya awal ketemuan antara orang-orang hebat ini nih, antara Mas Felix sama Mas Fadli itu gimana sih ketemunya? Ini petani dan polisi, ini profesor kalau dibilang nutrition. Gimana nih? Lebih random ya. Iya kalau boleh aja sih. Maksudnya kalau gue ngeliat ya lagi-lagi maksudnya kayak yang Mas Fadli ngomong, maksudnya kita jadi manusia itu harus bermanfaat. Yes. Jadi kita hidup cuma sekali, ya maksudnya jadilah manfaat buat orang lain gitu loh. Maksudnya kalau kita punya kemampuan, punya skill, punya kemauan, ya maksudnya at least jadi manfaat gitu. Dan gue ngeliat lagi-lagi gue orang itu yang concern terhadap kesehatan masyarakatnya kita ya. Masyarakat kita itu not in a good state. Kesehatan masyarakat kita itu bukan di tempat yang seharusnya kalau menurut gue. Ya tadi diabetes mengerikan, lonjakannya seberapa banyak bahkan di anak kecil ya, bahkan di anak remaja, anak kecil. Kita tuh klaim BPJS terbesar itu serangan jantung, semua penyakit kronis. Terus kita peringkat nomor 5 diabetes di dunia. Itu bukan statistik yang menurut gue itu yang bisa kita banggain. Itu justru menjadi concern bahwa kesehatan masyarakat kita itu bukan di tempat yang seharusnya. Jadi gue ngeliat ini alternatif yang luar biasa. Kita bisa ngasih option ke masyarakat kita yang demen rasa manis, tapi tanpa efek samping di mana lu bakal kena diabetes dan semua penyakit turunannya itu. Oke. Tadi dibilang random. Randomnya itu ketemu offline, ketemu ketika jalan tabrakan tuh, gitu atau dari Instagram. Lewat Instagram. Jadi karena memang gue juga ini ya, gue kan di cyber ya, di Barreskrim ya, sehingga memang kegiatan gue sehari-hari kan juga screening ya. Semua informasi lah ibaratnya. Dan ada ya karena gue lagi ngerjain si Stevia ini, dan kebetulan pas gue lihat dia, oh ini visinya sama nih. Ya kita kan hidup di 2024 sekarang ya, udah borderless lah, informasi kita bisa dapat dari manapun, dari sosial media. Kemudian saya melihat bahwa si Felix ini memang satu visi dengan saya, ya saya follow up gitu. Yang kayak banyak hal yang kita akhirnya bicarakan, dan ternyata satu frekuensi.
Di situ kita mulai apa ya? Kira-kira kurang lebih 3 tahun yang lalu ya Mas ya? Iya. 2 atau 3 tahun yang lalu lah. Dan Kita saya mulai waktu itu lihat. masih awal-awal lagi nge-build si Stevia ini juga. Karena kan tidak semua orang punya pola pikir yang sama ya. Nah kebetulan dia ini juga sama seperti saya yang kayak tipikal orang yang kayak bukan kita menganggap gula itu jahat ya, tapi maksudnya ketika over consume Betul. itu kan menjadi apa ya, menjadi penyakit dan itu juga berbahaya. Nah disitulah kita mulai saling ini dan apa namanya, kita berkolaborasi. Nyambung lah ya. Nyambung, dan saya melihat bahwa Felix ini kan memang dia sesuai keahliannya, dia food science, and then dia juga berasal dari bukan berasal, dia bersekolah di New Zealand yang menurut gue itu adalah negara yang salah satu trendsetter apa ya, hidup sehat menurut gue ya. New Zealand kan terkenal ya itu segala macam, mungkin buah-buahannya, kemudian juga gaya dan lain sebagainya. Jadi menurut gue kayak why not gitu. Gitu ya. Ya. Nah, Mas Felix, saya panggilnya Mas atau Iya Mas, Prof? ya. Mas. Mas Prof. Gue profesor abal-abal. Mas Felix, apa sih yang dilihat dari setetes stevia ketika akhirnya memutuskan, oke, gue bantu Mas Fadli deh, gitu. Lagi-lagi gue orang yang gimana ya, begitu gue ngeliat sesuatu potensi yang bermanfaat buat orang, ya kan gue bisa ngeliat ya, maksudnya ini Bukan gimmick ya? Bukan gimmick gitu loh. Maksudnya it's real. Dan stevia ini kan udah dipakai sebenarnya udah lama ya. Maksudnya di apa Latin America dan segala macam ya. Dan history consumption-nya udah jelas, dan manfaat kesehatan itu banyak. Jadi kalau teman-teman ngelihat soal apa stevia dikira cuma sebagai pengganti gula. Padahal banyak sekali riset yang tunjukin anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflamasi dan segala macam. Jadi bukan cuma sekedar pengganti gula, tapi ada efek kesehatannya gitu loh. Kan ada juga produk tuh yang namanya pengganti gula. Itu. Jadi kan banyak. Yang mana? Jadi yang mana? Sebenarnya banyak. Iya, jadi sebenarnya pengganti gula itu banyak. Rasa manis yang lidah kita bisa rasain itu sebenarnya macam-macam ya, bukan cuma dari gula. Jadi macam-macam. Jadi contohnya kalau yang kita ngomong soal yang artificial, yang bukan dari ekstrak, ya contohnya kayak aspartame, sucralose, saccharin. Nah itu kan kelihatan bahwa itu maksudnya nggak bagus gitu loh untuk kesehatan kita. Tapi kalau yang dari sisi ekstrak yang natural itu kan kelihatan, maksudnya bagus untuk kita. Stevia, contohnya monk fruit, xylitol, itu kan macam-macam, itu semua dari ekstrak tanaman yang ada manfaat kesehatannya. Jadi kita harus bisa bedain juga antara pengganti gula itu yang artificial sama yang natural extract. Jadi kalau dibilang Mas Felix ini sangat percaya dengan produk yang stevia ini ya. Ya. Gitu ya. Karena gue ngerjain coaching program juga, klien-klien yang terutama yang baru mau memulai hidup sehat, itu kan masih demen banget rasa manis ya. Iya, sweet itu loh, rasa manis itu kan betul-betul lu demen gitu. Ini alternatif yang luar biasa. Itu ngebantu bener mereka. Oh gitu. Ya, Dan itu kelihatan gitu loh. Betul. Gua sama Felix juga, maksudnya ini bukan karena kita cuman karena faktor subjektif kesukaan, tapi secara objektif kita juga mempelajari jurnal-jurnalnya. Apalagi kan It's real. beliau juga seorang saintis itu based on jurnal semua, yang dimana jurnalnya juga Q1 gitu-gitulah ya, yang memang solid lah ya. Solid, maksudnya solid data. Datanya itu solid gitu. Oke. Nah, Mas Fadli, kalau untuk proses budidaya tanaman stevia sendiri gimana sih, Mas? Di kebun atau ada tempat khusus? Di kebun ya ketinggiannya di atas 500 mdpl lah, bagusnya segala macam. Ya kayak sesimpel gua kasih gambaran kayak lu nanam rumput lah. Sesimpel itu gitu, dan dia setiap bulan bisa dipanen, and then juga dia masa tanam atau masa tumbuhnya itu bisa sampai 10 sampai 15 tahun baru replanting. Ya menurut gua sangat efektif lah. Maksudnya ketika gua compare dengan tanaman tebu sendiri itu kan panen sekitar 4 bulan kalau nggak salah. Kemudian dia itu 2 atau 3 kali panen itu harus replanting itu segala macam. Jadi secara efisiensi pun tanamannya sendiri aja udah lebih oke. And then ketika kita bergeser ke kandungannya, lebih jauh lagi lebih oke-nya. Secara rasa ya alhamdulillah sih so far produk kita Stetes ini kan juga sudah kita marketin ya secara organik
Kita juga mencoba untuk melihat feedback dari masyarakat Indonesia. Ya alhamdulillah pada suka gitu dengan rasanya, nggak apa ya, kalau bahasanya itu nggak nge-lag lah, nggak ada jedanya gitu loh, nggak ada, ya beda pasti ada karena nggak mungkin 100% sama, tapi acceptable banget gitu, bisa diterima. Diterima pasar ya. Yes. Nah, Mas Fadli, ketika memutuskan dapat ide ini dari mana sih? Tiba-tiba, aku mau pakai daun stevia aja, nggak pakai tebu gitu. Idenya dari mana? Ide itu sebenarnya kan ada di sekitar kita ya. Banyak hal ketika kita bersosialisasi, kemudian kita berdiskusi segala macam, ide itu muncul gitu. Tinggal bagaimana ketika melihatnya. Kalau saya sih sesimpel, saya 2015 sudah diperkenalkan dengan stevia. Waktu itu sahabat saya Mas Aufar itu nyobain ke saya, Mas ini gue punya ini, tapi pada waktu itu saya juga belum tergerak gitu, yang kayak oh ya oke, gue minum yang kayak ya sudah gitu. Tapi ketika di 2019 saya membaca lagi, nggak sengaja waktu itu saya baca apa gitu segala macam, loh kok kayaknya ini menarik. Nah di situ saya dalamin lagi. Jadi ya berawal dari kondisi tersebut, kemudian mungkin juga karena insting saya yang emang hobinya berdagang gitu. Jadi kan ketika kita bertemu dengan komoditi yang apa ya, yang bernilai, kemudian juga ternyata juga penuh manfaat, ya why not gitu. Ya tentunya saya riset dulu. Kalau misalnya saya baca dan saya teliti ternyata negatif, mungkin nggak akan saya kerjain sih. Oke. Nah, bagaimana dengan proses pengolahan daun stevia sendiri untuk menjadi produk akhirnya, itu gimana prosesnya? Ya kalau secara umum sih kita melakukan proses ekstraksi ya. Ekstraksi, kemudian ya proses-proses inilah, proses fabrikasi dan lain-lain lah. Kalau secara detail kan terlalu panjang mungkin untuk dijelasin. Dan ya sesimpel ekstraksi sih. Secara singkatnya ya melalui proses ekstraksi gitu. Kita ambil cuman manisnya doang gitu. Nah, dalam proses itu Mas Felix sudah ikut terlibat tuh, ekstraksi segala macam. Maksudnya kita research and development terus. Ya, gitu ya. Jadi Felix ini dia ya karena dia saintisnya ya, dia yang awal lah. Ya. Dia yang awal masalah apa ya, rasanya, kemudian juga mungkin validitas prosesnya gitu segala macam, dia yang awal. Kita sih kemarin kita masih melakukan processingnya di Semarang ya, di Jawa Tengah. Namun kayaknya mulai tahun ini kita juga lagi mulai untuk berpindah ke Jawa Barat, di Bogor ya, dengan tim-tim yang baru yang saya rasa juga nantinya akan menghasilkan produk-produk yang lebih oke lah. Terus apakah ada varian lain dari stevia selain ini? Rencana. Kami lagi, kebetulan orangnya ada di sini ya, cuman nggak on cam gitu ya. Kita bikin produk turunan lah, kayak semacam kayak simple sirup, and then kita juga mau bikin sirup yang varian rasa, terus mungkin juga nanti minuman kemasan dan lain-lain. Jadi sangat banyak yang bisa diolah. Berarti ada turunan-turunannya nanti ya? Turunannya banyak, sangat banyak turunannya. Bahkan kita juga sudah mulai B2B ya, dengan perusahaan-perusahaan yang memang dia bergerak di bidang beverage, mungkin minuman, es krim, kemudian juga ada juga beberapa yang makanan gitu segala macam. Ya apapun itu gitu. Oke, untuk memastikan produk stevia ini kualitasnya baik, keamanannya baik, produknya itu gimana nih prosesnya? Yang jelas kita processingnya juga sudah tersertifikasi, artinya kita juga sudah melalui apa ya, legalitas BPOM halal, kemudian juga kita juga bersertifikat apa namanya organik dan lain-lain. Jadi saya rasa itu hal-hal yang standar yang perlu dimiliki ya sebuah brand, yang dimana ketika kita sudah memilikinya ya I think bare minimumnya ya di situ gitu. Jadi ketika lu bertanya di mana ininya, ya kalau kita sudah bersertifikasi harusnya sih sudah aman ya. Ya, oke. Targetnya ke siapa nih penjualan pemasarannya untuk stevia, atau ke seluruh kalangan masyarakat? Karena kan tadi dibilang ini masyarakat kita di Indonesia terutama diabetes itu udah nggak nyerang orang tua aja, ternyata anak muda pun udah kena gitu loh. Nah itu
memang menyasar ke mereka juga. Semuanya sih. Semua yang suka rasa manis ya? Betul, semuanya yang suka rasa manis. Aku juga literally. manis sih orangnya. Iya, beda. Beda. Nah, kalau dilihat dari potensi pasar nih di Indonesia, gimana nih? Gede bener. Maksudnya Indonesia salah satu, maksudnya Ya lu kali aja iya, jumlah betul. penduduknya. 280 juta itu. Iya. Maksudnya sedikit cerita background gue. Jadi kan dulu gue lama di New Zealand ya. Jadi gue berkarir profesional juga di New Zealand. Salah satu alasan yang kenapa gue tinggalin karir profesional untuk balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia ya. Sesuatu adalah potensi pasar Indonesia itu gedenya luar biasa. Kita mungkin kalau sekarang dibilang 270 juta, mungkin udah 300 juta orang kali Indonesia. Mungkin ya. Iya, maksudnya dikali-kaliin aja ya. Iya. Dan kelas menengah kita dan semua segala macam itu kan tetap ada. Oke. Ya, jadi potensi pasar sebenarnya gede sekali. Ditambah lagi dengan kondisi kesehatan. Jadi itu Iya. dua hal yang menurut gue itu begitu kita mengerjakan suatu produk di mana kita itu berharap orang menjadi sehat dengan produknya kita. Menurut gue itu hasil positifnya bukan cuma dari sisi financial ya, tapi Iya. dari sisi social, dari sisi religious, dari sisi spiritual itu gede gitu. Begitu kita ngerjain suatu produk di mana kita berharap konsumen kita itu menjadi lebih sehat, itu bagi gue sih multiple sih. Berarti kan ada pengembangan juga ya Iya. dari produk Stevia, nanti ada turunannya, itu kan Iya. bagian di pengembangan ya. Betul. Nah ini kalau dilihat dari sisi ilmiahnya gimana nih? Dari Dari sisi, sisinya Mas Felix Iya. sebagai food profesor dari nutrisi. dari sisi ilmiahnya luar banyak sebenarnya. Jadi stevia ini untuk kalau kita ngelihat dari scientific literature ya, dari sisi scientific data itu udah banyak sih. Oke. Udah banyak sekali gimana contohnya stevia itu gak naikin gula darah, gak ada insulin response, di mana mereka tuh ngetes contohnya anti cancer propertiesnya, anti diabetic, anti inflamasinya, anti peradangan. Ya. Sebenarnya udah panjang sih. Oke. Mas, kalau nanti ada pabrik juga kan? Iya. Nah, itu di dalam situ sudah ada kan standarisasi untuk apa produk dari stevianya sendiri, ada uji Ya produknya. pastinya karena biar bagaimanapun kita menjual sesuatu terutama untuk makanan dan minuman ya, tolak ukur yang paling nyata yang bisa diterima oleh masyarakat itu adalah rasa. Iya. Sehingga lu mau sebagus apapun produk, kalau rasanya nggak enak, orang juga nggak akan beli gitu. Ya sesimpel kayak lu misalnya minum tetes gua terus jadi Superman gitu. Tapi kalau rasanya nggak enak, orang juga kayak, Ya. ngapain gua juga nggak butuh jadi Superman gitu. Jadi rasa itu adalah standar utama yang akan kita jaga sehingga orang tidak denial ya. Takutnya kalau rasanya aneh kan orang kayak mikirnya terlalu obat, terlalu apa. Dan alhamdulillah sih enggak. Berarti ada manfaat kesehatan di dalamnya ya? Kalau manfaat itu kan, kalau gue bilang ya, itu value tambahan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita terlalu mengedepankan, orang Indonesia nggak terlalu mikirin. Kadang-kadang ya mohon maaf ya, apalagi untuk market C ya atau B gitu mungkin. Ya mereka nggak yang kayak bodo amat lu mau. Ya tadi yang gue bilang yang kayak gua minum ini jadi Superman kalau harganya mahal, harga dan rasa lah ibaratnya gitu ya. Kalau misalnya harganya mahal terus rasanya nggak enak, gue juga nggak akan beli gitu. Berapa sih harganya sebotol itu? Ya varian, ada 5 mili itu kan 39.000, yang 15 mili itu kan 89.000, kalau yang 30 mili kita 149.000. Yang ini nih ya? Iya, itu 15 mili. 15 mili. Setetes ini, berapa tetes sih? Misalkan gue minum kopi nih, kopi yang tanpa gula, berapa tetes gue Satu tetes tuh buat 1 cangkir. Ya. cangkir ini? Ya. Oh gitu. Tapi balik lagi apa namanya? Tergantung preference selera lah ya. Preference manis Ya. orang kan beda-beda ya. Oh, Ya. oke. Dari situ juga toh. Nah, Mas, ini kan kalian sudah berdua nih ngejalanin stevia, setetes stevia. Ada kolaborasi apa lagi nih untuk pengembangan dari kita mah perjalanan open, ini? kita open untuk collaboration. Random lagi nih, Iya, random lagi. Iya. apapun. Maksudnya bagi gue kemarin kita ngobrol Ya. maksudnya partnership Terutama dari collaboration. bagian bisnisnya ya, untuk jalan Iya, bisnisnya. betul. ya. Oke. Maksudnya dari sisi collaboration, partnership dan segala macam. Kemarin kita ngobrol panjang lebar.
emang jadi partnership itu emang susah, tapi begitu sejalan ya, begitu kita itu sevisi dan segala macam, itu akan jadi lebih gampang. Ya, maksudnya kita bakalan open to collaboration dengan orang-orang yang sevisi. Ya. Yang maksudnya sama-sama mau maju gitu loh. Jadi kita partnership yang paling gue anti dengan partnership adalah kalau sebenarnya gue hitung-hitung untung terus kita sama partnership, gue mau Mas Fadli maju, Mas Fadli mau gue maju. Jadi kita sama-sama saling support. Tapi kan kadang ada partnership yang dimana dia ngitung dulu nih, wah ini sih. Iya, wah ini enak banget nih macam gitu kan. Kalau gue sih karena visi kita sama, intinya adalah untuk kebaikan. Sehingga kita menempatkan itu jadi visi utama kita. Kemanfaatan itu visi utama. Terkait dengan, kan ada juga mungkin partnership itu yang visinya profit atau finansial gitu segala macam. Nah itu kan menurut gue sangat riskan lah. Kenapa? Karena kalau misalnya profitnya lagi ngedrop ataupun ini, itu kan akan menjadi friksi ya. Tapi kita Insya Allah karena kita tujuannya adalah sosial dalam artian ya kita juga tetap akan ngejar profit gitu ya. Tapi maksudnya ketika sosial dan kemanfaatan yang kita jadikan visi utama, tentunya kita ngerjainnya juga akan dengan hati. Betul. Gitu. Nah itu yang 1000%. kami berdua satu visi gitu. Ada tantangan nggak sih waktu ngejalanin ini awal-awal? Semua pasti ada tantangan ya. Banyak sih dramanya, banyak sih ya. Yang terbaru juga kemarin ada ya something itu ya gitu kan. Namanya juga jalanin bisnis ya. Enggak, namanya juga jalanin bisnis sih. Maksudnya bisnis itu kan bisnis itu betul-betul naik turun ya, roller coaster kan. Jadi tugas kita sebagai seorang pemilik bisnis ya, tugas kita adalah menyelesaikan masalah. Itu nomor satu kan. Jadi masalah itu bakalan selalu datang, setiap hari pasti ada. Ya tugas kita itu untuk menyelesaikan. That's life, itu hidup ya. Iya, dan kita perlu tim yang oke gitu kan. Ya kita nggak bisa kerja ini sendirian, tentunya kita butuh bantuan support dari tim-tim kita, staff-staff kita yang segala macam yang akan membantu lah ibaratnya gitu. Dan ya itu bukan sebuah hal yang mudah, tapi juga tidak impossible untuk dilakukan. Betul. Nah, sekarang gue mau nanya ke Mas Fadli nih. Mas Fadli kan polisi nih. Ya. Juga petani nih. Itu gimana ngatur waktunya? Ini pertanyaan yang kayak setiap kali wawancara pasti ditanyain ya. Pasti. Dan gue pasti jawabnya simple. Ini udah tahun 2024 gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya masih berkutat di level itu, berarti lu belum maju. Lu berarti belum di tahun 2024. Berarti lu mungkin masih ada di zona-zona 1945, mungkin kan lagi berantem sama Belanda gitu kan. Kenapa? Karena 2024 men, everything is in your hand. Kamu bisa dapat informasi di sini, kamu bisa controlling di sini, kamu bisa berkomunikasi, kamu bisa meeting, kamu bisa apapun, gitu kan? Tinggal mau apa enggak. Jadi ya kalau ada yang bilang, wah kan lu polisi kan harusnya melayani masyarakat men. Kerjaan gue kan ya oke lah, gue sebagai pelayan masyarakat kan gue juga punya jam kerja ya. Apalagi sekarang di divisi saya yang sekarang kan saya lagi tugas belajar. Tugas saya sekarang saat ini hanya untuk kuliah atau ngampus gitu kan, karena saya ngambil beasiswa S2 dan juga lagi nerusin S3 gitu. Jadi ya tergantung elunya gitu. Jadi nggak ada batasan kayak kalau polisi nggak boleh, enggak kalau menurut saya gitu. Ya di luar jam kerja kan boleh dong kita ngelakuin passion kita, ngelakuin bisnis kita. Nah, gue bisa kontrol di hal tersebut. Nah, Mas Felix juga kan juga punya pekerjaan utama gitu kan, dia punya agrowisata di di Medan ya, agrowisata di Medan, dan dia juga influencer lah sekarang ya, edukator, dia juga perlu mengedukasi, kemudian ngisi kayak seminar apa segala macam, dan dia juga dosen gitu. Bisa kok gitu. Betul. Loh. Jadi jangan jadi orang gitu. Jangan jadi katak dalam tempurung gitu loh. Dan jangan iri juga kalau misalnya orang bisa ngerjain terus karena lu nggak bisa ngerjain terus lu jelek-jelekin, jangan gitu kan. Oke. Jika ada masyarakat yang berminat dengan produk CTT Stevia nih, Mas Fadli, Mas Felix, ada nggak sih? Misalkan gue mau dong jadi mitra atau itu ada nggak? Ada. Kita buka kemitraan, ada distributor, ada reseller. Ya, alhamdulillah juga sudah cukup banyak, ada puluhan reseller kita ya. Kemudian distributor juga ada sekitar hampir 10 lah, 5-10 distributor yang udah bergabung dengan kita.
dan terus bertambah gitu. Artinya kita juga tidak memberikan janji yang muluk-muluk. Kita selalu menyampaikan bahwa dengan berpartner dengan kita memberikan garansi. Garansi yang paling penting adalah setiap produk yang lu ambil dan lu jual, kemudian produk tersebut mungkin ketika sampai masa expirednya belum terjual, kita ganti dengan baru. Artinya di sini ada risknya sangat zero. Ya, expired gue ganti baru harusnya kan nggak ada risk dong buat mitra gitu kan. Kemudian kita juga terus mengedukasi, kita juga akan melakukan campaign dan lain sebagainya. Jadi tentunya ini adalah hal-hal yang kita support kepada mitra-mitra kita ya. Selain itu ya kita juga open juga B2B, maksudnya dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di beverage atau mungkin food, horeca, hotel, restoran, cafe, F&B dan lain sebagainya. Ya why not gitu loh. Kita siap berkolaborasi dan apa ya, kalau gue boleh bilang kasarannya tuh nggak usah mikir harga dulu deh. Yang penting lu cocok dulu sama produknya, kita ngomong lebih lanjut. Kita akan support kok. Yang penting win-win kan. Buat kami juga masih ada profitnya, buat kalian juga masih ada spare-nya, ya why not gitu. Sesimpel itu sih. Website Status.id kita juga ada, kemudian Instagram Status Stevia, dan TikTok juga Status.stevia. Apalagi Twitter X itu juga ada tapi nggak ke-maintain. Apalagi Facebook ada juga segala macam. Ya kita offline ibaratnya kita juga punya cafe ya, ada Twin House Coffee, itu nanti kita akan jadikan salah satu tempat yang untuk mendapatkan produk kita, dan juga mungkin nanti kita akan menjual minuman-minuman yang sehat di dalamnya gitu ya. Banyak hal lah. Nah, nanti teman muda bisa lihat di deskripsinya ya. Ya. Di situ ada nanti linknya kemana ya, TikToknya apa namanya, Instagramnya apa namanya, Ya. terus YouTube-nya juga. YouTube ada, Website-nya juga ntar website ada. YouTube ada sih, tapi Ntar gua ya tulis di konten-konten. deskripsinya Iya. ya, gitu. Oke, harapan bapak-bapak dari Setetes Stevia, harapannya. Kalau gue pribadi sih, gue berharap Status Stevia itu bisa jadi brand yang betul-betul represent health. Jadi bagi teman-teman yang masih demen rasa manis dan mau coba sesuatu yang alternatif yang lebih sehat daripada gula, gue berharap Status Stevia itu jadi brand yang betul-betul bisa Jadi top of mind. betul top of mind, ya. Kalau gua sih harapannya adalah apa yang kami perbuat ya di tim Status ini itu bisa memang benar-benar berimpact gitu loh, bermanfaat. Karena kalian boleh punya cita-cita jadi presiden, jadi jadi direktur, jadi apa segala macam. Cuman kan kita hidup di dunia ini kan kita nggak tahu kapan mati. Ya kan? Iya, betul. Jadi selama masih ada kesempatan untuk berbuat baik, bermanfaat bagi orang lain, gua rasa ya ayo dong gitu. Kenapa? Karena as simple as kita mati itu dikubur di tanah yang ukuran cuma 1x2, nggak bisa bawa apa-apa gitu. Lu mau ngumpulin mobil sampai berderet-deret gitu kan nggak mungkin juga lu bawa ke kuburan gitu. Jadi yang kita bawa itu amal kebaikan. Nah, selama kita masih punya waktu untuk melakukan hal tersebut, kami berprinsip seperti itu gitu. Jadi sambil menyelam minum air lah ya, mudah-mudahan kita menggali manfaat dan kebaikan di dalamnya, toh kita juga mudah-mudahan juga dapat profit ataupun benefit yang dari produk itu juga gitu. Oke, nah teman muda, kalau mau sehat ya, nih Ganti gula dengan Status Stevia. ganti gula dengan Setetes Stevia, zero kalori. Zero kalori, zero Sugar. sugar. Ya. Ya. Nggak naikin gula darah dia. Kalau mau beli, selain online, selain offline ada kan? Offline ada di outlet-outlet coffee shop kita ya. Iya. Online ya marketplace, Tokopedia, Shopee. Ah, tuh. Oke. Ya, and then juga kita juga ada reseller, listnya ada di website kita. Jadi kalau misalnya lu pengen cepet gitu kan, nggak pengen nunggu dari Jakarta, ya langsung order aja ke reseller-reseller kita. Udah ada di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, bahkan Papua juga sudah ada. Sumatera itu sudah ada perwakilan reseller kita. Dan teman-teman yang mau bergabung juga dengan tim kita atau menjadi mitra kita juga, why not? Kita sangat terbuka, kita bisa berdiskusi ya, sampai mencapai ibaratnya
sampai mencapai keputusan terbaik lah gitu. Oke. Nah, itu dia teman muda ngobrol-ngobrol saya dengan dua orang hebat ini yang mengeluarkan sebuah produk yang sehat namanya Setetes Stevia. Masih penasaran? Kamu tinggal klik aja bannernya Poppers.id, di situ ada bannernya Setetes Stevia, akan lari kemana-mana tuh. Mau ke online-nya ada, ke website-nya ada, bisa. Terima kasih Mas Fadli, Mas Felix ngobrol-ngobrol tentang Setetes Stevia. Sukses untuk Anda berdua. Semoga Setetes Stevia menjadi top of mind oleh masyarakat Indonesia untuk produk pemanis yang sehat. Gitu. Terima kasih. Sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.